Masih soal kabinet Prabowo ya, Bapak Prabowo Subianto, Jenderal TNI, dan sekarang menjadi presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kalau kita perhatikan pasca pengumuman dan pelantikan, beberapa nama sebagai pembantu Pak Prabowo, baik sebagai menteri atau wakil menteri atau staf khusus, atau bahkan ada bahasanya itu utusan khusus. Ada penasihat khusus, ada utusan khusus. Kita bicara 3 nama ini dulu. Untuk misalnya ada orang berpikir, apakah jangan-jangan ini jabatan balas budi atau jabatan kontrak. Kontrak maksudnya itu sebelumnya itu ada kontrak, kalau Anda dukung saya kasih Anda jabatan atau tidak. Karena saya kira ada orang-orang yang berpikir demikian. Karena mungkin entah secara kebetulan atau tidak, dari 3 orang ini sepertinya memang mereka dulunya mendukung Prabowo. Tidak ada dari 3 orang ini yang mungkin misalnya mendukung Pak Ganjar atau misalnya mendukung Pak Anies. Ya, sepertinya ya, mungkin saya keliru. Tetapi kalau untuk menepis itu, ketika kita punya satu teori atau satu kesimpulan, mesti kesimpulan itu diukur dengan fenomena yang lain. Artinya misalnya ada orang garu-garu kepala. Setiap hari dia garu-garu kepala. Dan kita perhatikan dia kalau garu-garu kepala itu karena gatal kepalanya, itu ada kutunya atau apa. Dan sudah kita pastikan tidak pernah dia garu-garu kepala kecuali gatal. Maka boleh kita simpulkan teorinya, orang ini garu-garu kepala karena gatal, atau jika gatal dia garu-garu kepala. Berbeda jika orang ini setelah diteliti ternyata dia kadang-kadang garu-garu kepala itu kepalanya nggak gatal. Tapi mungkin sedang berpikir atau sedang bingung atau apa, memang kebiasaannya itu garu-garu kepala juga. Artinya tidak bisa kita singlekan alasannya, kita fokuskan penyebabnya satu hal. Begitu juga kalau kita menganalisa pola Pak Prabowo mengangkat seseorang untuk menjadi pejabat di bawahnya gitu. Kalau misalnya kita terapkan, Pak Prabowo itu mengangkat personalia di jabatan di bawah kepemimpinan beliau itu adalah balas budi. Oh enggak. Kita tahu Caimin ya, atau Gus Muhaimin, itu dia rivalnya. Cawapresnya Pak Anies. Di mana itu runner up-nya justru ya. Artinya kita bisa saksikan bagaimana di dalam perdebatan itu. Walaupun bukan Pak Aniesnya ya yang bergabung, tapi wakilnya. Tapi setidaknya memang Pak Anies, Pak Prabowo tidak pernah berdebat dengan Caimin, tetapi Caimin pernah berdebat dengan wakilnya Pak Prabowo sekarang. Artinya di kubu lawan. Kalau misalnya Prabowo itu mengangkat seseorang untuk balas budi, ini lawannya juga diangkat, kan begitu. Nah, kemudian daripada kita berpolemik masalah itu, apalagi kalau kita telah ada di kementeriannya, apakah itu balas budi dari partai pendukung, koalisi atau apa, atau bagi-bagi jabatan, tidak perlu, kita sudah terlalu pelik bicara itu, sudah terlalu rumit ya. Mari kita ambil satu instrumen sederhana, yaitu mengukur, setidaknya berbasis dengan apa yang kita saksikan bersama-sama, karena tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang sudah dikenal, orang sudah punya kesan tentang tokoh-tokoh ini. Apakah tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang duduk di porsinya? Artinya apakah ini right man in right side gitu ya, atau in right place ya, orang yang tepat gitu. Karena ada falsafah sederhana, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah, katanya begitu ya. Jadi kalau tidak tepat masalah, kalau dia kapasitasnya memang expert tapi kapasitasnya dia itu sebagai pilot misalnya, lalu tiba-tiba disuruh menjadi teknisi di hal yang dia tidak kuasai, misalnya teknisi atau menjadi insinyur merumuskan pakan bebek atau apa, kan tidak cocok ya. Kita tidak merendahkan satu bidang atau disiplin ilmu, tapi menyoroti persoalan ketepatan atau akurasinya. Kalau kita baca-baca Gus Miftah dari 3 orang ini ya, yang pertama Mas Raffi Ahmad itu ada di pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Jadi pembinaan generasi muda dan pekerja seni, artinya untuk meningkatkan atau untuk memajukan atau untuk menciptakan hal-hal positif dalam pembinaan generasi muda dan juga seni. Kalau secara umur mungkin cocok ya, beliau ini pemuda. Kemudian kalau masalah membina generasi muda, ya mungkin
Beliau ini kan artis ya, hidupnya itu kan art itu kan seni, memang ada di dunia seni, tetapi spesifik seperti seninya seni hiburan gitu, karena artis itu kan seni hiburan, entertainment kan. Maksudnya mungkin bagaimana pemuda itu bisa maju seperti beliau, terinspirasi dengan kisah hidup beliau atau apa, atau beliau mungkin punya terobosan-terobosan karena beliau adalah pemuda yang sukses, jadi masih masuk lah ya hitungannya ya, pemuda yang sukses kita jadikan dia untuk mendorong pemuda-pemuda lain untuk sukses ya. Walaupun tidak harus jadi artis, setidaknya spirit untuk menggapai keinginannya atau apa itu juga bisa. Atau mungkin di dunia seni, walaupun seni beliau hanya terbatas sebatas seni artis, tapi kan mungkin seni yang lainnya juga bisa dikembangkan. Masih nggak terlalu persoalan lah ya, masih cocok lah ya. Jadi bisalah itu menjadi alasan yang ya beliau ini pemuda dan sukses ya, mencapai, apalagi kalau indikator suksesnya dalam tanda kutip mencapai kematangan finansial di usia muda ya, beliau itu ya sudah sangat oke ya. Kita lihat mobil-mobilnya keren-keren ya, rumahnya bagus-bagus ya, dia usahanya bagus-bagus, masih muda juga kan, dan dia terjun di bidang seni, artinya menginspirasi, inspiring lah bahasanya, kalau seni itu bisa mengantarkan seseorang kepada kesuksesan, boleh ya, masuk akal ya. Kalau persoalan bagaimana mencetak generasi atau memajukan generasi muda di sisi akademisnya atau di sisi akademis, beliau juga doktor ya, doktor HC ya. Kalau dalam bidang religius atau mencetak moral, ya beliau juga termasuk orang yang dalam tanda kutip aman-aman saja dalam masalah moral ya. Bukan orang yang bahasanya itu hidupnya itu amoral atau apa. Nah, kalau spiritualisme ya jangan dibebankan kepada satu orang lah. Kita punya basis-basis pendidikan pesantren. Ya. Jadi pemuda-pemuda digembleng di sekolah, digembleng di pesantren-pesantren, digembleng di lembaga-lembaga pendidikan. Masa mau disandarkan kepada satu orang ini? Ya enggak. Setidaknya di posisi apalah bisa memajukan gitu. Mungkin santri-santri itu ya kalau membina religiusnya mereka ya urusan mereka masing-masing. Ya, nggak mesti Pak Raffi Ahmad juga yang bertanggung jawab masalah itu, ya, tetapi di bagian tertentu saja. Itu masih oke lah ya. Kemudian yang kedua, Gus Miftah. Gus Miftah di bagian pembinaan sarana agama kalau tidak salah, dan juga hubungan antar umat beragama. Saya kira itu juga bukan hal yang tidak cocok dengan Gus Miftah ya, karena kita lihat Gus Miftah itu pernah ceramah di gereja lah, setidaknya secara simbolis terlihat sekali kalau sosok ini adalah sosok yang sangat antusias dengan merawat kebersamaan dalam keragaman agama, kan begitu kira-kira ya. Sudah sangat cocok sekali ya, pas lah, karena itu kan sesuatu yang bukan hanya butuh pengetahuan tapi juga butuh jam terbang, butuh posisi dia dikenal oleh orang-orang lain gitu. Kalau sudah pernah bicara ceramah di gereja sebagainya, setidaknya kan punya hubungan baik dengan pemuka-pemuka agama yang lain. Apalagi beliau itu juga sebagai, kalau ulama sih ya mungkin iya ya, tapi kalau ulama ahli ilmu mutafannin fak di bidang ilmu agama ya wallahu alam ya, tidak perlu kita bicara itu, tetapi setidaknya beliau itu adalah tokoh atau public figure ya, di mana pembicaranya itu diikuti dan menginspirasi banyak orang, kaum selebritis lintas agama juga terpengaruh atau bisa ada semacam ketertarikan kepada beliau. Masih sangat cocok lah ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah doktor kalau tidak salah, Dr. Haikal Hasan. Kalau kita lihat Pak Haikal Hasan ini sering berbicara tentang konflik Timur Tengah, konflik Yahudi Israel, seringnya begitu. Nah, tiba-tiba jadi apa itu? Kalau di media yang saya baca itu jadi bosnya BPJPH, Badan Penjamin apa itu ya, produk halal kalau tidak salah begitu ya. Mungkin instansi yang seperti apa LB POM ya. Tapi kalau LB POM kan mungkin masalah gizinya atau kandungannya menyehatkan atau beracun atau apa. Tapi kalau ini mungkin bagian di halal atau tidaknya. Ya kalau masalah halal haram kan gampang Pak, itu pengetahuan dasar semua orang lah ya. Jadi mungkin nggak terlalu salah-salah amat lah, ya. Cocok lah ya. Entah bukan orang yang tidak mengerti halal haram ya. Mesti tahu kalau ini dibuat dari tai kambing ya najis, ya halal, tidak bisa dilabeli halal, atau ini dari apa babi atau apa, atau mungkin ada prosesnya. Lagi pula itu juga tidak lalu disandarkan kepada pundaknya satu orang juga untuk memvonis ini halal ini. Enggak, itu ada prosesnya. Kalau ada yang polemik,
misalnya vaksin itu nanti naik ke Basul Masail, naik ke MUI pusat atau apalah ya. Jadi masih aman-aman saja saya kira ya. Mari kita belajar. Ini kan mereka belum bekerja ya. Kita lihat dulu. Jadi jangan terlalu mengedepankan kritik, mengedepankan ketidaksukaan atau mengedepankan hal-hal yang sifatnya itu lebih ke asumsi buruk ya. Mari kita rawat kebangsaan ini, kita spiriti mereka dengan asumsi-asumsi yang baik, setidaknya demikian. Apalagi saya percaya satu hal, kalau Pak Prabowo ini adalah orang yang tegas. Artinya kalau ada yang tidak mencapai target mungkin, atau membangkang atau melanggar atau apa, mungkin konsekuensinya akan dirasa cepat, mungkin dengan dicopot atau apa ya. Jadi begitu ya. Allahumma tina